Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Dwi Anggraini dari PGSD 4A dengan NPM 191600021. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata pelajaran Seni Rupa dan Kerajinan di SD yang diampu oleh Bapak Dian Andesta, SPD MPD. Tugas tersebut berupa observasi dan wawancara guru kelas 2 SD dan siswa kelas 2 SD. Sebelumnya, saya akan membacakan profil sekolah yang saya observasi, yaitu Sekolah SDN 3 Sindang Sari dengan alamat Jalan Pandawa, RT 3 RW 2, Desa Rajamulyo, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Saya melakukan observasi di rumah guru dan di rumah siswa masing-masing karena di sini tidak memungkinkan untuk melakukan observasi di sekolah sebab sekolah belum mengizinkan untuk bertatap muka, jadi saya tidak bisa melakukannya di sekolah masing-masing. Yang pertama itu apa saja sih materi seni rupa yang akan diajarkan kepada siswa, kemudian yang kedua ada bagaimana proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diajarkan kepada siswa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, metode, model, teknik, dan evaluasi. Kemudian apa saja tantangan dan hambatan yang dialami guru dan siswa dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan saat pembelajaran langsung, dan apa saja hambatan dan tantangan yang dialami guru dan siswa pada proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan saat pembelajaran jarak jauh atau online. Sebelumnya saya melaksanakan observasi ini pada tanggal 16 Maret 2021 kemarin. Saya melakukannya di kediaman Ibu Khotimah selaku guru SD kelas 2, dan yang kedua di kediaman Raditya Pratama selaku siswa SD kelas 2. Hasil observasi ini yang pertama ada profil sekolah, yaitu SDN 3 Sindang Sari, alamat Jalan Pandawa, RT 3 RW 2, Desa Rajamulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian ada yang kedua, materi apa saja sih yang diajarkan kepada siswa kelas 2 SD semester 2 ini. Pelajaran seni kelas 2 SD pada semester 2 ini mencakup pelajaran seni rupa dan musik, yaitu 1. Seni rupa 3 dimensi, kedua kerajinan membuat stempel, kemudian ada alat musik dan bermain musik. Kemudian ada proses pembelajaran. Awal pembelajaran atau awal perencanaan, yaitu 1. Guru harus memahami materi seni rupa yang akan diajarkan kepada siswa kelas 2 SD. Kemudian guru memberikan contoh kerajinan yang akan diajarkan kepada siswa kelas 2 SD. Kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh guru dan siswa kelas 2 SD pada semester 2 ini. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu yaitu mengerjakan tugas yang diberikan kepada siswa kelas 2 SD. Guru memberikan tugas berupa soal ataupun kerajinan seperti menggambar atau membuat karya dari origami atau lain-lainnya. Namun karena pembelajaran tersebut dilaksanakan di rumah masing-masing atau secara online daring, jadi guru hanya memberikan tugas tersebut melalui pesan grup di aplikasi WhatsApp. Setelah itu, siswa hanya disuruh memberikan foto jawaban atau foto hasil karyanya ke grup WhatsApp ataupun ke chat personal guru tersebut. Mengapa hanya menggunakan pesan grup? Karena sekolah belum mengizinkan ada kegiatan di dalam sekolah tersebut. Selama pandemi ini mereka hanya belajar melalui aplikasi Zoom, kemudian dan yang paling sering digunakan adalah aplikasi WhatsApp, yaitu melalui grup WhatsApp para siswa dan guru tersebut. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran. Pada semester 2 ini
menggunakan model terpadu karena model terpadu itu merupakan yang menggunakan tema yang diangkat dari adanya tumpang tindih dari tentang konsep keterampilan dan sikap kurikulum yang berlaku dari berbagai mata pelajaran. Kemudian ada metode yang digunakan itu adalah metode kerja kelompok. Kenapa guru menggunakan metode ini? Karena guru memberikan tugas secara berkelompok dengan tujuan agar siswa mampu bertanggung jawab bersama-sama, menerapkan sikap sosialisasi yang tinggi dan terbentuknya sikap tolong-menolong. Kemudian ada evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan berupa bentuk penilaian hasil kerja kelompok atau individu atau hasil dari tugas yang diberikan guru tersebut. Siswa mengirimkan foto hasil kerjanya, kemudian tahap pengerjaannya dilakukan 1 minggu setelah tugas diberikan sampai pada pertemuan selanjutnya. Dalam tahap evaluasi ini terdapat 2 konsep aktivitas, yaitu konsep mengukur dan konsep menilai. Konsep mengukur berupa bilangan, sedangkan konsep menilai berupa ungkapan. Kemudian yang keempat, saya bertanya kepada Ibu Khotimah, apa saja sih tantangan dan hambatan yang dilakukan guru dan siswa dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan saat pembelajaran langsung? Kemudian Ibu Khotimah menjawab, dalam pembelajaran seni rupa dan kerajinan secara langsung tentu saja itu ada hambatan yang sering terjadi. Ibu Khotimah bilang beberapa siswa terkadang tidak memenuhi syarat apa yang gurunya sampaikan, misalnya tidak membawa perlengkapan yang akan untuk membuat kerajinan yang akan dilakukan di sekolah. Kemudian terkadang juga ada beberapa siswa yang tidak menyimak saat gurunya menerangkan. Kemudian dari sudut pandang siswa kelas 2 SD masih banyak bermain dan tidak banyak dari mereka memahami apa yang gurunya sampaikan. Kemudian yang kelima Kemudian saya bertanya kembali kepada Ibu Khotimah, apa saja sih tantangan dan hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan saat pembelajaran daring atau jarak jauh. Kemudian Ibu Khotimah menjawab, dari sudut pandang guru, beliau mengatakan bahwa hambatan yang dialami beliau selama pembelajaran daring yaitu kurangnya pemahaman siswa ketika melakukan proses pembelajaran daring, dan tidak semua peserta didik mempunyai fasilitas pendukung daring seperti handphone. Walaupun mereka mempunyai, terkadang banyak dari mereka yang tidak mampu membeli kuota, atau terkadang juga ada jaringan yang tidak memadai di tempat mereka tinggal. Kemudian kepada siswa saya bertanya, apa saja sih hambatan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan saat pembelajaran jarak jauh. Kemudian adik Raditya menjawab, dia memiliki kendala yang sama seperti yang guru sampaikan. Dia memiliki kendala dalam jaringan, kemudian kuota dan handphone. Dari adik Raditya ini memiliki kesulitan dalam kuota dan jaringan karena dia tinggal di kampung, jadi sulit untuk mengakses internet dengan baik. Terkadang dia juga tidak memahami apa yang gurunya sampaikan dengan baik. Kemudian ada analisis pendidikan seni rupa dan kerajinan di SD. Pendidikan seni rupa dan kerajinan di sekolah diberikan karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi, berkreasi, dan berapresiasi melalui pendekatan belajar dengan seni, belajar melalui seni, dan belajar tentang seni. Peran ini tidak diberikan oleh mata pelajaran lain. Kemudian tahap perkembangan anak kelas 2 SD masih seperti anak kelas 1 SD, yang dimana dia masih mudah meniru apa yang dia lihat dan diajarkan. Anak kelas 2 masih pada tahap perkembangan yang selalu mengikuti apa yang orang lain ajarkan padanya. Kemudian ada penutup, kesimpulan. Pembelajaran seni rupa
kerajinan di tingkat sekolah dasar kelas 2 SD Negeri 3 Sidangsari, Rajomulyo sudah sesuai dengan tahap perkembangan siswa dan sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Hanya saja terdapat kendala dengan di mana mereka harus belajar daring yang banyak memiliki hambatan dengan paket data dan yang minimum dan jaringan yang kurang memadai. Bahkan ada beberapa siswa di kalangan yang ekonominya menengah ke bawah tidak memiliki ponsel untuk mengakses pembelajaran. Menurut guru yang saya wawancarai, beliau bilang bahwa lebih baik belajar secara langsung karena dapat memberikan arahan yang jelas kepada siswa agar siswa mampu memahami. Selama ini pembelajaran hanya dilakukan di rumah masing-masing menggunakan grup WhatsApp dan guru hanya memberikan latihan dan jawaban dikirimkan melalui foto ke aplikasi yang guru sampaikan.